Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil pembuatan rak kayu kita sudah di finishing, sudah kita rapikan dan kita cat ya. Dan seperti inilah kondisinya. Walaupun tidak terlalu rapi, setidaknya kuat ya untuk menahan si akuarium ya. Tuh rata, rapi, sini sudah dicat. Dan yang sebelumnya di sini tuh ada lubang-lubang ya, lubang gereja yang tidak rapi. Sekarang sudah kita dempul dan kita cat ya. Dan mungkin untuk selanjutnya kita lihat ya tahap waktu sebelum dicat dan didempul. Ayo silahkan ditonton, cekidot. Ini kita akan review rak baru kita ya, yang kita buat tadi ya, barusan tadi kita buat dengan hanya modal 250.000 dari paku, papan sampai kasaunya ya. Dan kita menggunakan alat seadanya. Mohon maaf apabila tidak rapi ya. Yang penting di sini kita patokannya rata, untuk lantai rata, terus kuat ya. Hanya patokannya hanya itu ya untuk rak akuarium nih ya. Dan inilah bekasnya tadi kita baru bikin tadi ya guys ya. Dan untuk selanjutnya masalah ukuran ya. Nah, ukuran tiang ya, dari bawah lantai sampai atas ya, sampai sini ya. Sampai sini nih 80 cm ya. 80 cm, terus dari kaki ini sampai ke lantai satu ini dia jaraknya 10 cm, dan jadi dari lantai sampai ke ini ya, ke kasau ini sekitar 75-an ya, karena kebagi sama ini 5 cm ya. Dan ngapa kita memilih 75 atau 80 cm? Untuk memudahkan kita saat menguras akuarium ya, atau mengambil ikan ya. Dan di sini 80, terus untuk lebarnya ya, lebarnya 50 cm ya, 50 cm lebih nih ya. 1 2 ya. 50 cm lebih ya, kurang lebih 50 cm. Dan untuk panjangnya ini 160 cm ya. Karena di sini kita untuk akuarium ukuran semeter kali 50 ya, 40 50 kali 40 ya. Dan supaya saya lebihin 60 cm untuk akuarium yang sebelahnya lagi ya, untuk nambah akuarium lagi ya, lumayan. Dan untuk masalah penyanggaan ya, kalau emang ukurannya udah lebih dari 1 meter atau 2 meter ya, harus diberi penyangga tengah ya. Nih, beri penyangga tengah. Penyangga tengah ini yang kokoh ya, kita kasih penyangga yang kokoh. Dan ukuran kasaunya ini dari sini ke sininya 7 ya, 57 ini ya. Ini 7, sininya 5 ya. Dan di sini kita sugu untuk ngerapin yang depannya saja. Dan di sini nggak kita sugu ya, karena kemarin kita tidak punya sugu dan kebetulan sugu saya rusak ya kemarin ya, udah lama ya. Dan kita meminjam sugu, alhamdulillah ada tadi untuk nyugu. Dan untuk penyangganya ukuran seperti itu. Dan papan ya, papan ini sekitar hampir 2 cm ya, sekitar 2 cm ya. Papannya ini 2 cm. Udah kita nyari yang lebih tebal ya, yang agak tebal untuk kita perataan ya. Nah, untuk perataan si meja atasnya ini ya, perataan. Nah, untuk perataan meja atasnya ini ya, kita milih yang agak tebal 2 cm atau lebih ya, karena kita menghindari untuk ketipisan ya. Takut tipisan kita sangat mengurangi ya, karena kerataan si papan ini berbeda-beda ya. Seperti contoh nih, kalau kurang tuh kayak gini dia hasilnya, nggak rapis. Kalau seperti ini kan dia lebih tebal ini, dan sedangkan ini agak tipis. Nah, kita harus ngeratain si yang dari tebalnya ke tipis. Nah, di sini kita nggak bisa nipisin lagi, karena untuk lebih kuatnya lagi ya, kita makanya ini nggak seberapa rapi ya. Patokannya itu kita ratakan ya, tuh rata ya, kondisinya rata, walaupun tidak rata banget ya, kondisinya rata. Terus untuk penyikuan ya, penyikuan harusnya ya seperti ini ya, kita potong setengah ya. Nah, potong setengah ini, maaf ya, ini tidak rapi. Walaupun tidak rapi, ntar kita dempul lagi, kita dempul untuk perapiannya, kita dempul dan kita cat ya. Dan di sini juga sompel tadi ya, mungkin kita akan rapikan lagi.
Dan di sini untuk penyikuannya ya, kita tidak butuh siku lagi tambahan ya. Kalau dikasih tambahan juga lebih nggak apa-apa. Kalau saya sih secara pribadi kalau dikasih tambahan tuh lihatnya kurang simple ya, kurang rapi ya. Dan untuk kondisi siku tengah ya seperti ini ya. Nah seperti ini ya siku tengahnya, ntar kita rapikan lagi ya. Dan untuk perapiannya, kalau bisa pakunya ini, nah kita masukin ya, kita getok lagi, masuk dengan bantuan paku lagi ya. Kita taruh paku, pala paku itu kita getok, dia akan masuk ke dalam ya. Dan di sini berfungsi apa? Untuk kita pedempulan ya, perapian pedempulan, lalu kita cat ya. Itu akan udah rapi ya. Dan perbedaan antara rak kayu dengan rak holo ya. Rak holo itu lebih mahal ya, sangat mahal ya. Beda dengan rak kayu ini. Rak kayu ini kita hanya modal 250.000 dari bahan sampai jadi ya, semua dari paku sampai kasau dan papanya hanya 250.000 ya, walaupun kita menggunakan alat seadanya. Dan sedangkan pakai besi holo aja sebatangnya aja sekitar 130 ya sekarang. Dan saya nanya kemarin untuk ukuran seperti ini sekitar uangnya sekitar 800 ribuan ya, bisa bikin ini 4 ya kalau sisa yang kecil ya, untuk kasaunya yang kecil ya. Dan untuk kasaunya ini kita beli harga ini ya, harganya per batangnya itu kemarin 25.000, hanya 4 meter ya cumanannya, 4 meter. Oke, jadi mungkin hanya itu ya rekan-rekannya, karena lebih nyamannya baik begitu ya rekan-rekan ya. Nah, bagi yang belum subscribe